Depan. Oke, selamat siang, selamat datang di Laboratorium Pengolahan Bahan Galian. Di sini masuknya prodi metalurgi dan sama prodi tambang juga untuk mahasiswa praktikum dari pengolahan bahan galian dan pengolahan mineral. Kalau di sini terdapat banyak mesin-mesin. Yang mesin paling utamanya kita maju ke area di sekitar untuk bahan awalnya ya, material awal bijinya dari sini. Nah, kita masuk ke ruangan raw material. Nah, di sini banyak sampel-sampel, mungkin ada timah, nikel, batu bara, karena banyak. Jadi di sini buat proses awal dari pengolahan bahan galian dari mulai bongkah sampai ntar menjadi partikel sekitar minimal maksimal 5 mili lah dari bongkahan. Pertama kita masuk ke mesin jaw crusher. Di sini bongkah lumayan cukup besar, dia masuk sekitar segini, masuk segini. Nah, dia alatnya berfungsi seperti ini. Nah, dia masuk ke sini. Udah dari sini udah dapat pecahan kecil seperti ini. Kita masuk ke mesin yang kedua, yang ini namanya roll crusher. Kita di sini masuk dengan material bentuk seperti ini dan ukuran seperti ini, kita bisa menjadi cukup kecil sekitar 5 milian dengan settingannya dari sini. Nah, dia proses kerjanya dia masukin sampel dari sini keluar dari bawah. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, ini bentuk mesinnya. Dan ntar masukin sampel dari atas, dia keluar dari bawah, ditambung dari bawah, baru kita keluarin. Nah, udah di sini. Nah, udah di sini proses mesin cara kerjanya ya sama. Ya sistemnya di sini ada baja, di sini juga roll berbentuk buah silinder kayak gitu. Dia masuk dari sini digerus, jadi keluar dari partikel yang cukup kecil, lumayan sekitar hampir 6 mesan atau 3 mes lah. Nah, udah dari sini kita mau pingin lebih kecil lagi atau ibaratnya lebih pingin jadi seperti butiran. Nah, masuk ke ruangan atau pengolahan bahan galian di sini. Nah, di sini ada mesin buat namanya jar mill. Dia bisa masuk partikel ukuran sekitar 6 mes atau 5 mes. Dia dimasukin ke tabung seperti ini. Nah, sampelnya masuk, baru masukin bola baja. Nah, udah ini ditutup, langsung naikin ke mesinnya. Sama dia caranya juga pengerusan melalui bola-bola baja dan putaran sama aja. Untuk menghidupkan mesinnya, di sini ada lumayan cukup pengaturannya cukup lengkap. Di sini kita bisa atur RPM, timer. Nah, kita bisa pakai beberapa variabel RPM sama timernya bisa disetting. Dan ini otomatis dia kalau misalkan udah di timer, habis waktunya dia berhenti. Kita contoh 10 detik lah, dia nyala. Udah habis 10 detik udah mati. Nah, cukup simpel. Nah, kalau di lab pengolahan galian mungkin agak kotor ya, karena namanya juga pengolahan bahan galian. Jadi semua sampel, batu-batu, material-material seperti itu masuk ke sini dulu. Nah, di sini ada mesin buat flotasi. Ini digunakan untuk praktikum juga, semuanya digunakan untuk praktikum juga. Ini flotasi sama flotasi
Nah, di sini ini digunakan blok praktikum. Nah, sekarang sudah ini kita masuk ke ini buat contoh. Ini tes sip analis. Jadi kalau kita membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, misalkan 60 mes atau 100 mes, nah kita carinya ambil dulu saringan yang sesuai dengan ukurannya, baru kita setting, kita ayak seperti ini. Ini manual ya, karena masih nggak ada timernya, karena mesin yang aslinya jadi pak itu. Nah, itu yang mesin aslinya. Nah, di sini tes sip analisnya cukup lengkap juga, karena di sini ada beberapa. Nah, inilah fasilitas di lab PBG ya, seperti inilah. Ini digunakan buat praktikum, penelitian, dan praktek. Banyak, kadang di luar juga ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan buat praktikum sama penelitian mahasiswa dan TA. Nah, udah di ruangan ini masih ada mesin-mesin yang cukup lumayan buat penelitian. Nah, seperti yang atas nih, di sini ada dua. Ini namanya hampir spiral. Hampir spiral ini buat uji gravity atau inilah apa, gravity. Nah, di sini dia medianya air dan sampelnya dimasukin ke dalam penampungan, langsung ditarik ke atas sama pompa, dan di sana dibagi menjadi 3, ntar turun ke bawah itu ringan, sedang, sama yang berat. Nah, udah dari sini mungkin masuk ke sama di sini juga. Nah, di sini ada ya muter jalannya. Sini ada shaking table, sama prosesnya juga buat pemisahan. Di sini antara partikelnya ya buat gravity juga, ringan, medium, sedang, sama yang berat juga ada. Jadi buat pemisahan gravity kayak gitu. Nah, ini proses kerjanya. Di sini kita dibantu sama buat mixing atau mixing biji. Tapi minimal biji ini sekitar 100 mes. Jadi kita diaduk menggunakan air, masukin air sekitar 10 liter, diaduk, udah diaduk, kecampur, baru kita dipompa sama peristaltik pump. Nah, dari sini masuk ke sini baru kita dapat hasilnya antara ringan, sedang, nah gitu. Seperti itu. Nah, di sini feeder ini gunanya buat mempermudah jalur ini. Dia kan ini, nah ini jig sama dia, tapi dibagi 2 antara berat dan ringan. Nah, di sini ini buat yang menampung untuk sampel biji yang berat, dan di sini yang ringan. Dia bawa ke bawah air, sama medianya air. Nah, itu. Terus, nah di sini open buat hasil dari sampel yang ibaratnya masih basah atau misalkan pengeringan buat sampel-sampel. Nah, di sini ada open. Kita bisa setting open ini sampai 200 sampai 400 derajat ya. Open ini cuma menggunakan heater, elemen heater, jadi tidak menggunakan api. Jadi cukup aman buat mahasiswa, tapi hati-hati juga karena suhu udah mencapai 100, dia panas juga. Jadi disarankan untuk memakai sarung tangan lah yang tebal ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ya kalau di lab pengolahan bahan galian ini intinya harus safety ya, dan jangan takut kotor, karena emang labnya kotor gitu. Nah, terus dari sini di sini ada kompresor. Ini sih buat cleaning, buat pembersihan mes, ayakan, dan peralatan lain untuk sekedar cleaning setelah digunakan untuk pembersihan. Nah, di sini juga ada buat press filter. Nah, ini alatnya cukup sederhana. Dia untuk
partikel basah buat agar si sampel itu cepat turun airnya. Karena masih basah, dia menggunakan tekanan dari kompresor sana. Jadi tekan menggunakan angin, keluar air. Nah, sampel itu baru diambil, baru di open. Nah, seperti itu. Sini masih banyak juga, tapi yang sering digunakan di LPBG itu gitu Pak. Nah, terus lagi ada yang di sana. Yuk. Nah, ini magnetic separator, tapi yang wet, yang basah. Nah, ini yang magnetic separator, yang wet, yang basah. Jadi dia maksimalnya 2-3.000 Gauge. Nah, sampelnya masuk dari sini, dia ditampung naik ke bawah. Nah, itu ada. Dan ini masuk lagi ke sini. Nah, di sini cukup unik juga. Di sini ada buat apa ini electric separator. Dia buat mengetahui apakah kandungan magnet itu ada konduktor dan non konduktor. Nah, di sini pisahnya. Di sini cukup lumayan ini harus hati-hati juga karena di sini panas. Di sini ada aliran listrik ya. Nah, kalau mau kita coba aja nyalain ya, biar nggak penasaran. Kita nyalain. Nah, di sini ada buat pengaturan ampere atau kilowatt. Jadi di sini kita bisa melihat percikan. Nah, kalau kita besar di sini nih. Nah, terus nah, ini terlalu dekat ya. Itu ya. Nah, ini electric separator. Jadi kita kalau mau matiin dari sini, matiin dulu, baru ini. Nah, coba nyalain. Udah mati, aman. Nah, ini electric separator. Oke, langsung lanjut lagi. Mungkin ini yang sering digunakan juga magnetic separator. Magnetic separator ini maksimal 6.000 Gauge. Jadi dia buat pemisahan antara non magnetik sama magnetik. Cara kerjanya juga hampir sama dengan yang wet, cuman dia ini kering, jadi dia cukup masukin sampel. Di sini feedernya, kita setting ampernya. Nah, di sini buat naik getaran. Nah, di sini ampere meternya berapa kita yang dibutuhkan buat misalkannya material apa. Kalau saya tentukan ya, dia akan narik dari sini, narik ke sini magnetik dan di sini non magnetik atau di sini non magnetik, sini non. Nah, ini maksimal 6.000 Gauge. Seperti ini. Oke, nah cukup. Nah, ada kita matiin, putarannya matiin, dan ini ampernya mati. Nah, berikut penjelasannya dari lab pengolahan bahan galian yang digunakan untuk anak-anak praktikum dan sama penelitian. Nah, gitu. Mau ada pertanyaan atau enggak, silahkan.